Inilah kehidupan yang patut ditiru. Hanya karena dia ingin merasakan kehidupan di hutan belantara, Tai datang ke hutan belantara sendirian selama setengah bulan, menggunakan pohon mati sebagai rumah, dan membangun halaman yang indah. Setiap hari, dia makan kue talas atau kelinci panggang. Lelah mendaki, Tai menemukan sebidang tanah datar. Tidak hanya luas, tapi juga ada pohon tumbang, dan ada banyak ruang di dalamnya. Setelah memeriksanya, dia meletakkan barang bawaannya. Dia mengeluarkan kapaknya, dan membuat lubang di pohon itu. Dia bahkan tidak perlu membuat tempat berlindung. Setelah membuka pintu, karena ada banyak nyamuk di dalamnya, Tai memilih untuk memotong kayu dan mengasapnya untuk membasmi serangga. Cara ini sangat efektif. Setelah mengasapi semua bagian dalam, Tai memanjat masuk tanpa rasa khawatir untuk membersihkan tanah. Tapi dia tidak menyadari bahwa sudah ada kepiting yang tinggal di sini. Tai bertarung dengan kepiting itu untuk sementara waktu. Dia memutuskan untuk memindahkan hanya satu sarang kepiting. Sekarang seluruh lubang itu menjadi miliknya sendiri. Tidak butuh waktu lama baginya untuk membersihkan seluruh tanah. Dan halaman di luar agak berantakan. Ular dan serangga mudah sekali masuk. Jadi Tai memilih untuk membersihkannya juga langit agak mendung setelah ini. Pada titik ini, dia hanya bisa mempercepat tiang palem. Ia harus membuat alas di dalam lubang terlebih dahulu. Untungnya, hal itu tidak terlalu sulit. Saat langit kembali cerah, ia menggunakan tanaman merambat untuk menganyam. Dan tak lama kemudian, tikarnya sudah jadi. Lebarnya pas. Tai tidak sabar untuk mencobanya. Lebar dan tingginya kurang dari 1/10 tinggi Tai. Sekarang, dia tidak takut lagi pada angin dan hujan. Setelah menyelesaikan masalah perumahan, dia membawa batu dari sungai untuk menghiasi halaman. Jika tidak, hewan liar dapat dengan mudah masuk dan memangsanya. Sebelum membangun tembok, karena kelembabannya, dia membuat api unggun di tengah untuk menghangatkan diri dan memasak. Setelah selesai, dia akan memotong kayu untuk menguji api. Dengan adanya api, Tai merasa lebih nyaman. Kemudian dia memotong-motong bambu menjadi beberapa bagian dan dengan bantuan tanaman merambat. Dengan menggunakan teorema Pitagoras, dia memutarnya ke atas dan ke bawah. Tidak butuh waktu lama untuk membuat keranjang bambu. Sekarang Tai bisa dengan senang hati membawa keranjang itu ke sungai untuk mencari makanan, seperti jamur-jamur liar ini dan beberapa jamur makanan laut liar. Dengan sungai tepat di sebelahnya, sangat mudah bagi Tai untuk membersihkan bahan-bahannya. Setelah membersihkan jamur dan jamur, dia memasukkannya ke dalam panci dan memasaknya. Sepertinya dia juga kelaparan. Setelah berbaring di dalam lubang selama 1 jam, dia keluar untuk menikmati makanannya. Kemudian dia kembali ke tempat penampungan untuk merasakan tempat tidur yang hanya bisa dinikmati oleh orang yang sudah mati. Keesokan harinya, Tai bangun lebih awal. Dia mengangkut beberapa batu lagi dan membersihkan rumput liar di sekitarnya sebelum menyusun batu-batu itu dengan rapi dan mulai membuat dinding untuk halaman. Berkat banyaknya batu di sekitar hanya dalam waktu setengah hari, Tai sudah membuat satu sisi pagar setinggi pinggang. Karena dia adalah orang yang berhati-hati, dia mengisi celah-celahnya dengan batu-batu yang lebih kecil. Setelah menyelesaikan sisi kiri, dia membangun sisi kanan. Pada akhirnya, Tai membutuhkan waktu 1 hari untuk membangun tembok dengan sempurna. Demi estetika, dia menurunkan api unggun. Dia meratakan seluruh tanah sebelum membangun api unggun yang baru. Dan kemudian dia mulai merencanakan. Di sebelah kiri, sebuah meja. Di sebelah kanan, kursi. Saat dia selesai, dia menemukan seekor ular berbisa. Dia membuang beberapa batang kayu dan menggunakannya untuk membuat perangkap tikus. Berkat pengalaman bertahan hidup selama 2 tahun, Tai dapat dengan mudah menemukan jalur hewan tersebut dan perangkapnya sangat mudah dibuat. Saya yakin semua pria dan wanita di depan layar tahu bagaimana melakukannya. Apakah Anda sudah mempelajarinya? Pada akhirnya, Tai memasang 3 perangkap. Karena halamannya belum siap, dia menyingkirkan beberapa tongkat. Semua dimasukkan dengan rapi di tanah. Yang harus dia lakukan adalah menutupinya, dan dia punya bangku. Dan Tai baru saja setengah jalan di sisi kanan. Hujan mulai turun. Untungnya dia punya tempat berteduh. Hujan tidak berhenti untuk waktu yang lama. Tai tidak punya pilihan selain membangunnya di tengah hujan. Di sisi kanan, ia memiliki sandaran. Jauh lebih nyaman untuk diduduki. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, Tai pergi ke hutan untuk memeriksa hasil panen. Karena dia tidak memasang umpan, tak satu pun dari perangkap yang terpicu. Untungnya, dia menemukan beberapa buah liar, berhasil memecahkan masalah umpan. Dalam perjalanan pulang, ia menemukan beberapa talas liar. Ini benar-benar hadiah dari alam. Tai mengumpulkan seikat. Ketika dia kembali ke tempat penampungan, dia menyalakan api. Karena hujan deras, ketinggian air di sungai telah meningkat pesat. Tapi itu tidak menghentikan Tai untuk membersihkan talas. Saat talas sedang dimasak, dia pergi untuk mengumpulkan beberapa buah liar. Ada yang tahu buah apa ini? Ketika dia kembali, dia membawa sebuah batu besar sebagai panci. Setelah menumbuk talas, entah dari mana dia menemukan minyak hijau. Dia menaruh talas yang sudah dihaluskan di atasnya dan menggorengnya.
Batu yang berat itu memanas dengan sangat lambat. Tai membutuhkan waktu 3 jam untuk memanaskan api sebelum kue talas berubah warna. Meskipun penampilannya tidak bagus, tapi rasanya sangat lezat. Dan Tai memakan ketujuh kue itu dalam waktu singkat. Dia mencuci beberapa buah-buahan liar untuk makanan ringan. Lalu dia pergi tidur, puas. Hari berikutnya sangat cerah. Tai bangun dan membuat beberapa potongan bambu lagi. Karena halamannya masih kurang sedap dipandang. Jadi dia membuat tabung bambu. Tabung bambu itu mirip dengan keranjang. Setelah selesai, dia bisa dengan mudah mengangkut batu-batu kecil. Tinggal menebarkannya secara merata di atas tanah. Dan dia punya tanah yang indah. Dan dia punya skema warna untuk bagian depan dan belakang. Ini sangat halus. Sekarang halamannya terlihat jauh lebih baik. Akhirnya, Tai membuat kusen pintu di bagian depan. Dia membuat pintu ganda untuk halaman. Saya ingin mengusirnya karena ini. Saya ingin tinggal di dalamnya sendiri. Sampai di sini, Tai masih belum puas. Dia harus berjalan beberapa meter untuk mengambil air. Untuk membuatnya lebih mudah, dia menggali lubang yang dalam di depan halaman. Setelah meletakkan lapisan batu, dia membawa bambu ke tempat yang tinggi dan menggunakannya sebagai pipa air. Dia menggunakannya sebagai selang untuk membawa air dari hulu ke dalam lubang. Dan kolam ini sangat berguna untuk melihat dan mencuci. Begitu dia menoleh, Tai melihat sesuatu. Seekor kelinci telah terperangkap dalam perangkapnya. Jadi dia mencari yang lain. Sayangnya, dia tidak bisa menemukan apapun. Tapi kelinci itu cukup gemuk untuk Tai makan. Kamera menyorot keluar, dan kelinci itu melepas bulunya yang tebal. Dan untuk memberikan penghormatan kepada kelinci ini, Tai memutuskan untuk memanggangnya, dan membiarkannya bersinar dalam api yang panas. Menunggu akhir malam, Tai mulai menikmati makanannya. Saat ia sedang mencuci tangannya, ia melihat seekor kepiting. Itu adalah tambahan yang sempurna untuk makanannya. Setelah makan kepiting, dia pergi tidur dengan puas.